PJNU Kabupaten Malang, yang saya hormati Bapak Kapolres yang diwakili oleh Bapak Kabak Loks, yang saya hormati Bapak Dandim diwakili oleh Pak Daramil, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang bisa alhamdulillah cuma saya baru selesai sholat, seretek, gelisah kalau belum selesai. Pertama-tama menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati Malang yang tidak bisa hadir karena mulai 2 hari ini Bapak Bupati melaksanakan kegiatan di Surabaya dan Solo dalam rangka adendum kerjasama dengan PDAM-nya Solo. Kalau PDAM Solo mengolah sungai Bengawan Solo untuk kebutuhan air bersih di Kota Solo, Kabupaten Malang juga ingin menjutut di sana karena kebutuhan air bersih di Kabupaten Malang juga mulai cukup tinggi. Ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Pak Bupati kepada kami khususnya di jajaran Kesbangpol dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat tentang wawasan kebangsaan, juga wawasan ideologi Pancasila yang hari ini sudah mulai dibuka lagi. Adanya Pancasila itu yang sudah hilang kurang lebih hampir 23 tahun sejak tahun 2000 setelah adanya reformasi sampai Pancasila, ideologi negara dihilangkan. Kenapa sih negara itu kok ada ideologi? Setiap ulama dalam satu satuan bangsa, dalam suatu negara, di satu wilayah memiliki satu ijtihad yang berbeda-beda. Inilah yang sebetulnya dinamakan ideologi. Ketika ulama Indonesia mempunyai ijtihad tentang ideologi bangsa, tentang kewarganegaraan, tentang bernegara dan berkebangsaan, akan memiliki rasa yang berbeda dengan ulama yang ada di Malaysia, dan beda lagi dengan ulama yang ada di Thailand. Yang sangat kasihan itu adalah saudara-saudara kita di Thailand, juga yang ada di Rohingya. Kenapa? Mereka tidak bersatu dengan negara, tidak bersatu dengan pemerintah. Yang terjadi apa? Yang terjadi Thailand Selatan terlalu konflik, Rohingya, Myanmar juga terlalu banyak konflik karena tidak ada satu kesatuan. Ini yang sedang kita bangun, bahwa kondisi bangsa Indonesia yang seperti ini tidak lepas dari ijtima dari para ulama. Inilah kemudian Pancasila kita bangun lagi untuk menyatukan, untuk bersama-sama, walaupun banyak kalangan yang sekarang sudah mulai melihat bahwasanya kayak akan muncul agama baru lagi namanya Pancasila. Ketika P4 betul-betul didengungkan dan seakan-akan PNAB ditekan sebagai ideologi bangsa, memang pada waktu itu kami seakan-akan ada suatu keinginan bagi negara ini untuk menciptakan agama baru. Tidak. Sekali lagi kita menekankan bahwa ideologi bangsa negara itu adalah bagian dari ijtima dari ulama kita. Kalau kemudian nanti ijtima yang dilakukan oleh ulama-ulama yang ada di daerah Syria, apakah mungkin sama yang kita lakukan di sini? Misalnya karena berbeda paham, si A sholat Jumat dibom, mungkin enggak kita dilakukan di sini? Enggak mungkin. Karena di sini kita lebih banyak pada kerukunan, berkebangsaan dan berbudaya. Kalau di sana tidak perlu itu, karena mereka dalam rangka suasana perang, sehingga musuhnya bukan orang lain, musuhnya adalah orang Islam sendiri. Inilah yang sedang kita bangun bersama-sama. Sependapat dengan pendapat ini, kemarin saya juga mencakup dari pendapatnya Yai Ma'ruf, Ketua Fatwa MUI Jawa Timur, belum menyampaikan bagaimana perkembangan yang ada di dalam kegiatan bernegara. Salah satunya adalah bentuk ijtima para ulama dalam bernegara. Ini yang harus kita sama-sama dipahami. Insya Allah kalau di NU saya nggak pikir lagi. Artinya komando ulama ini adalah komando satu-satunya perintah yang betul dilaksanakan. Tetapi bagaimana membangun komunikasi antara ulama dan umaro, antara para pemuda yang dalam hal ini dalam Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama dengan umaro, ini yang harus dibangun semuanya. Jangan dilihat dari ulamanya, oh pimpinan saya sudah terserah, kita biasa-biasa saja. Seperti halnya tadi itu yang disampaikan
oleh Ustadz Abdullah Sam. Gus Nur yang bukan jebolan kiai, bekasih baku lobat, iso ngedekno pondok pesantren. Nah, kita pun juga gitu. Dari sisi kebangsaan, bagaimana peran-peran yang muda ini untuk membangun komunitas yang betul-betul loyal pada bangsa dan negara ini. Panjenengan tidak akan jadi alat pemerintah, tetapi panjenengan akan menjadi mitra pemerintah dalam membangun bangsa ini. Ini yang harus kita lakukan. Keberhasilan satu bangsa membangun umatnya, keberhasilan satu bangsa untuk membangun kelompok masyarakat itu sendiri adalah dari kita sendiri. Ada memang salah satu ormas agama yang menentang, yang bahasanya sekarang moderasi beragama tertentu dan sebagainya, ada yang tidak sependapat. Tidak apa-apa, itu hak mereka. Tapi ingat bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Siapkah kita berbeda pendapat tanpa harus menjatuhkan yang lain? Siapkah kita berbeda pendapat tetapi dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia? Kalau panjenengan siap, insya Allah rahmatan lil alamin ada dalam diri kita. Amin. Tetapi klaim dari kelompok-kelompok tertentu, rahmatan lil alamin adalah dirinya, sehingga dirinya adalah paling benar. Inilah yang akhirnya menimbulkan satu konflik. Ada satu pendapat dari Profesor Bisri, mantan Rektor UB. Di Indonesia itu orang menjalankan agama di dua sisi tauhid dan sisi syariat. Kalau orang kuat di sisi syariat dan dia betul-betul kuat, yang ada apa? Yang ada dia gampang menyalahkan orang lain. Yang paling benar adalah dirinya. Ingat ketika kita dibedahkan, ingat ketika kita dikafirkan, ingat ketika kita sholat, selesai sholat kemudian disiram bekas sholatnya, maksudnya bekas sholatnya, ingat. Nah, inilah memang mereka tinggi dari sisi syariat. Tetapi ingat juga bahwa kita ketika tauhid kita tinggi, yang terjadi adalah timbulnya agama baru lagi yang namanya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu karena sisi tauhidnya terlalu tinggi, sehingga sepenting eling. Sampun sholat pun eling belum. Kalau suruh makan nggak usah dikasih makan karena sudah eling. Jadi elingnya semakin tinggi pada Allah, sehingga menganggap bahwa perbuatan dirinya eling dengan Allah dan sudah cukup. Kalau yang lainnya itu kan bukan eling, itu baru yakin pada Allah. Inilah sisi tauhid yang tinggi, timbullah kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang sama-sama harus kita sasar kepada teman-teman yang pemuda, bahwa tabligh kita, berjuang kita, ini masih butuh perjuangan yang panjang. Hari ini belum selesai kita, masih banyak saudara-saudara kita yang melenceng. Mereka yang berpedoman pada tauhid yang tinggi, mereka akhirnya lari kepada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan itu ada Pak KTP-nya. Saya punya staf di Lolomulyo itu KTP-nya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agama di KTP, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kaget saya. Akhirnya saya guyoni, kan wis seru karyane pangeranmu. Sampun Pak, nopo? Nggih karyane pangeran kula niki. Oh ya wis, cukup wis. Nggak saya perpanjang akhirnya. Karena pengertiannya cuma segitu. Nah, inilah yang harus kita sasar untuk kembali lagi kepada akidah Islam. Sebetulnya mereka tetap meyakini Islam, tetapi tingkah lakunya sudah tidak lagi karena berpedoman pada eling. Oleh sebab itu perjuangan kita masih panjang, masih berat. Bapak dan Ibu sekalian, itu saja yang dapat kami sampaikan. Dan pada kesempatan ini ada satu amanah dari Bapak Bupati Malang kepada Ketua Penyelenggara konferensi. Siapa nggih? Ketua penyelenggara, maju ke depan Mas. Cek atau kabel disaksikan. Pun di kemauan namanya itu. Pun betul saat dipoto malih. Yang penting pun kalau enak ngoten lho. Pengaten hidina suratul mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.